Mari kita dengarkan cuplikan ilmu fikih yang biasa disampaikan sebelum guru-guru kita memberikan tausiahnya. Malam ini yaitu seputar tentang syarat sah solat yang ketiga. Sahnya solat yang ketiga. Kemarin kita udah bicarain masalah syarat sah solat suci daripada najis. Dan kita udah bicarakan tentang seputar najis. Yang berikutnya syarat sahnya solat yaitu istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Nah, ini yang perlu diperhatiin ini. Kadang kita main ke rumah temen, kita nginep atau kita nginep di hotel, lalu kita mau sholat di kamar hotel atau kamar teman kita, di rumah teman kita, kemudian kita ngadep kiblat dengan petunjuk tuan rumah, dan itu satu di antara permasalahan yang sering kita dapatkan. Bagaimana itu? Apakah cukup kita mengandalkan petunjuk dari tuan rumah atau ada isyarat di kamar hotel, ada petunjuk arah berupa panah, anak panah ke sana ke sini yang menunjukkan kiblat ataukah tidak? Nanti kita akan ketahui dari selang pembahasan ini. Menghadap kiblat, kata ulama, kalau dekat kita dengan Ka'bah, karena kiblat itu yang dimaksud adalah Ka'bah. Kalau kita dekat dengan Ka'bah, maka wajib kita ngadap kiblat secara yakin. Artinya yakin kalau kita ngadap ke situ, ke arah itu, kita jalan mentok ke Ka'bah, itu namanya yakin. Yakin kita lihat dengan mata kepala sendiri karena dekat, nggak ada penghalang. Kalau kita ada di Masjidil Haram sana, lagi umrah atau lagi haji, di depan kita ada Ka'bah, maka kita wajib menghadap kiblat secara yakin. Lalu kalau kita jauh, maka juga wajib menghadap kiblat, tapi secara dhon, secara sangkaan. Apa maksudnya sangkaan? Ya dengan ilmu kiblat ini. Alhamdulillah sekarang ada kompas kiblat. Dan kita sudah dikasih tahu kiblat itu dari kompas itu kemana arahnya. Asalkan kiblat kompas kita mujarrab, udah teruji, maka bisa jadikan patokan untuk mengarah kiblat. Dan di dalam mengarah kiblat ini ada istilah wajib menghadap ainul kiblat. Kiblat itu sendiri, kiblat sosoknya, wajib kita menghadap ainul kiblat, kiblat sosoknya itu dengan secara pas. Kapan itu? Tadi itu kalau dekat, kalau enggak ada penghalang antara kita dengan kiblat, enggak ada gedung, enggak ada tembok, enggak ada bukit, seperti kita ada di Masjidil Haram sana, wajib benar-benar ngadep ainul qiblah. Ya, tapi secara yakin karena dekat. Kalau jauh, maka wajib juga menghadap ainul qiblah, tapi secara dhon, secara perkiraan, sangkaan. Dan karena kita nggak mungkin yakin 100%, apalagi 1000%, kalau kita ngadep kiblat sekarang ini, sholat di sini misalnya ngadep kiblat ke sana, benar-benar mentok ke Ka'bah sana, secara yakin nggak mungkin karena jauhnya. Tapi secara dhon yang kita dapatkan arah itu dari ilmu falak misalnya, atau dari kompas, atau dari arah angin, atau dari petunjuk matahari dan sebagainya, itu menghasilkan bahwasanya kita sedang menghadap kiblat nih kalau arah ini secara dhon.
secara sangkaan. Nah, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i mesti begitu, harus begitu. Kalau dekat mesti ngadap kiblat, mesti ngadap bendanya, Ka'bahnya secara pasti. Tapi kalau jauh mesti juga ngadap bendanya, Ka'bahnya, tapi secara dhon. Kalau menyimpang aja sebagian dari tubuh kita dari Ka'bah yang kubus itu, maka batal salat kita. Kalau kita di depan Ka'bah misalnya, Masjidil Haram, lalu kita ngelihat Ka'bah di depan, kita ngasal langsung Allahu Akbar. Ternyata terbukti ketika diukur-ukur, yang ngadep Ka'bah setengah doang. Setengahnya pas ngadep Ka'bah, setengahnya los. Maka nggak sah salatnya. Karena ngadep Ka'bah ketika berdiri wajib dengan lebar dada ini, semuanya. Ya, baik secara yakin ataupun secara dhon ketika tempatnya jauh. Kalau dalam keadaan duduk begitu juga, salat duduk harus menghadap kiblat dengan lebar dada kita ini. Kalau dalam keadaan berbaring dengan muka dan dada kita. Kalau dalam keadaan telentang wajib menghadap kiblat dengan muka dan telapak kaki kita. Itu ketika kita sholat dalam keadaan telentang atau berbaring atau duduk atau berdiri, ngadap kiblatnya dengan hal-hal tadi. Dan dalam mazhab Imam Malik atau bahkan dalam kaul dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau jauh ngadap kiblat secara jihah masih boleh. Yang penting arahnya. Mana kiblat di arah barat nyerong sedikit, udah nggak penting ada barat, itu namanya jihad. Ada ulama bagaimana disampaikan oleh guru-guru kami, kalau kita mau tahu jihadul qiblah mana, kalau kita berdiri menghadap ainul qiblah, lalu kita serongkan badan ke kanan, serongkan badan ke kiri, itu arah kanan kirinya itu adalah jihad. Arah kiblat. Jadi ada jihadul qiblat, ada ainul qiblat. Imam Ghazali bilang kalau jauh yang penting jihadul qiblat. Yang penting arah kiblat, arahnya kiblat di sebelah barat, cukup menghadap barat, enggak mesti persis, kata Imam Ghazali. Kebanyakan ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup itu. Ya, harus menghadap ainul qiblah, menghadap kiblat benar walaupun secara dhannan, secara sangkaan kalau kita jauh dari Ka'bah. Itu sementara yang saya ingin sampaikan tentang cuplikan fikih malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.